Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan mukjizatnya. Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi atau 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut tahun gajah, yaitu tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini ada di dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya akhirnya dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad, meski ASInya sulit keluar. Namun karena keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah itu air ASInya keluar dengan deras. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Talib. Semasa kecilnya Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak-anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad SAW tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik, dan cerdas pada masanya. Pada masa remaja, Nabi Muhammad SAW terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. HR Tabrani. Nabi Muhammad SAW yang menginjak usia 20 tahun di Makkah yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. Menjelang usia Nabi Muhammad SAW dewasa membuatnya menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya yaitu Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun Rasulullah menjalani kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya yaitu Siti Khadijah. Perkenalan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah memang berawal dari dunia perdagangan atau perniagaan. Perempuan ini bisa membiayai kafilah perdagangan Makkah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan perdagangan tersebut. Banyaknya kegiatan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seseorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya untuk melamar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib lantas mendatangi rumah Khawalid bin Asad dengan
Nabi Muhammad SAW untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi Muhammad SAW berusia 28 tahun. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad SAW bermimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam Gua Hiro, tempatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-4. Nabi Muhammad SAW akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga yang paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad SAW gila dan melempar kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan menentang Rasul saat berdakwah. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran Nabi Muhammad SAW hanya bisa merusak agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Talib agar membiarkan Rasulullah wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memicu perperangan saudara. Memasuki zaman Rasulullah SAW, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang yang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad SAW akhirnya langsung mengutus Mu'addas bin Jabal untuk menjadi qadli di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan kepada ahli kitab tentang hal ini. Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wadah di Mina. Saat itu Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau melaksanakan sendiri pada 63 ekor, sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini Nabi Muhammad lakukan setelah melaksanakan sholat ibadah Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surat Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai kurban. Sebagai umat muslim juga harus mengetahui cara menyembelih dan tujuannya. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang sedang tidak di Madinah, terjadilah peristiwa yang menyedihkan. Rasulullah wafat bersama dengan turunnya wahyu Allah, yaitu surah Az-Zumar ayat 30. Artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad SAW mulai sakit
di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuhnya meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kitab suci Al-Quran. Yang kedua, Isra Mi'raj. Yang ketiga, air susu yang melimpah. Yang keempat, membelah bulan. Yang kelima, air mengalir dari jari tangannya. Yang keenam, makanan yang sedikit cukup untuk banyak orang. Yang ketujuh, doa minta hujan. Yang kedelapan, mengobati sakit mata. Baiklah guys, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye bye.